Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Nur Indah, NPM 18630470 dari kelas 4H reguler Malang. Di sini saya akan membuat sebuah proyek UAS pemrograman berbasis objek 1. Nah, di sini saya akan membuat sebuah studi kasus aplikasi penilaian kartu hasil studi atau KHS mahasiswa yang terdiri dari kelas mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di kelas mahasiswa ini terdiri dari NPM, nama, prodi, kelas, dan nomor telepon. Di mata kuliah terdiri dari kode MK, matkul, dan SKS. Sedangkan di nilai terdiri dari ID, NPM, nama, kode MKS, matkul, nilai, dan bobot. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kodingan dari kartu hasil studi KHS mahasiswa ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kodingan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat kelas mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan tampilan dari KHS. Nah, di sini publik kelas mahasiswa kelas. Fungsi dari publik kelas ini untuk mengakses semua bagian yang ada di dalam program. Dan di sini juga terdapat privat string nama, privat string NPM, privat string kelas, privat string jurusan, privat string telepon. Privat string nama ini berfungsi untuk mengakses data kelas yang hanya dimiliki, ya, seperti nama. Privat string NPM pun sama, berfungsi untuk mengakses data kelas yang hanya dimilikinya saja. NPM kelas jurusan telepon. Dan privat kelas jurusan telepon pun sama fungsinya untuk mengakses data kelas. Dan di sini juga terdapat void nama, string nama. Nah, string nama ini adalah sebuah parameter untuk menampilkan nama tersebut. Di sini juga terdapat void NPM, string NPM. Fungsinya sama, string NPM adalah parameter untuk menampilkan nama dari NPM itu. Void kelas, string kelas sama fungsinya, void jurusan itu pun sama, dan void telepon, string telepon juga sama fungsinya, yaitu parameter untuk menampilkan dari kelas, jurusan, dan nomor telepon tersebut. Di sini juga ada mata kuliah. Nah, di sini terdapat publik kelas, mata kuliah, ekstens mahasiswa kelas. Publik kelas ini fungsinya sama, yaitu untuk mengakses semua bagian yang ada di dalam program. Dan ekstens ini fungsinya untuk mengambil dari mahasiswa kelas sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat privat string mata kuliah, privat string kode mata kuliah, dan privat string SKS. Fungsinya sama, yaitu privat string ini adalah untuk mengakses data yang ada di mata kuliah ini. Privat string kode mata kuliah pun sama untuk mengakses data yang ada di kode mata kuliah pun. Privat SKS juga sama fungsinya. Dan di sini terdapat
point string mata kuliah pun sama, yaitu untuk menampilkan mata kuliah ini. Nah, di sini juga terdapat string get mata kuliah. String ini yaitu untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, dan berbagai karakter lainnya. Dan lanjut kita ke nilai. Di nilai terdapat juga public class nilai extends mata kuliah. Pun sama, public class nilai ini fungsinya untuk mengakses semua bagian yang ada di dalam program. Extends pun sama, yaitu mengambil dari mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat private string ID, private string kode MKS, private string nilai, dan private string bobot. Nah, di private string ini fungsinya yaitu untuk mengakses data yang ada di ID ini saja, dan juga di kode MKS, di nilai maupun di bobot. Di sini juga terdapat public nilai, yaitu untuk memberikan nilai. Di sini terdapat juga public void set ID. Nah, di sini juga terdapat public string get ID. Public string ini berfungsi untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, dan berbagai macam karakter. Di sini ada public string get ID, ada public string get kode MKS, ada public set nilai, dan public string set bobot. Kita lanjut ke tampilan KHS. Nah, di sini juga ada tampil KHS. Nah, di dalam codingan tampil KHS ini ada public class tampil KHS. Fungsi dari public class ini sama juga, yaitu untuk mengakses semua bagian yang ada di dalam program. Di sini juga ada public static void main. Fungsinya yaitu untuk menjalankan sebuah program. Sini juga ada nilai MHS, nilai mahasiswa, sama dengan new nilai. Ada juga di sini scanner input new scanner system, yaitu fungsinya untuk menampilkan program. Sini ada sistem outprint masukkan nama. Fungsi dari sistem outprint masukkan nama ini yaitu untuk menampilkan tulisan masukkan nama ini saat kita jalankan nanti atau kitaran nanti. Pun juga di sini ada sistem outprint masukkan NPM, itu juga sama fungsinya, yaitu untuk menampilkan tulisan masukkan NPM ketika kitaran ke nanti. Sini ada juga tulisan sistem outprint masukkan kelas, masukkan jurusan prodi, jurusan masukkan telepon, masukkan mata kuliah, masukkan kode mata kuliah, masukkan SKS, masukkan ID, masukkan kode MKS, masukkan nilai, dan yang terakhir masukkan bobot. Itu sama, yaitu fungsinya untuk menampilkan semua tulisan itu ketika kita runkan nanti. Dan di sini juga ada sistem outprint ln nama Anda. Nah, fungsinya di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini menampilkan nama
yang akan Anda ketik nanti. Misalnya sistem Outprint LN nama Anda. Nah, siapa nama Anda ketik, nah itu akan tampil. Sama juga dengan sistem Outprint LN, NPM Anda berapa, NPM Anda nanti diketik sistem Outprint LN kelas Anda, jurusan prodi Anda, nomor telepon Anda, mata kuliah Anda, kode mata kuliah Anda, jumlah SKS yang Anda ambil. Nah, di situ akan muncul ketika kita run nanti. Coba kita untuk menjalankan program ini. Di sini saat kita jalankan ada tulisan masukkan nama. Masukkan nama ini ya ada di sini yang sistem Outprint masukkan nama. Dia akan muncul. Kita masukkan nama. Enter. Selanjutnya masukkan NPM. Lalu masukkan kelas. Masukkan jurusan prodi. Masukkan telepon. Enter lagi, masukkan mata kuliah. Pemrograman berbasis objek 1. Enter lagi, masukkan kode mata kuliah. Masukkan SKS 2. Masukkan ID 2. Masukkan kode SKS 2. Masukkan nilai 90 misalnya. Masukkan bobot. Nah, di sini akan muncul jumlah SKS yang diambil. Nah, dan seperti inilah hasil dari project UAS saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.